ini ada manusia lebih rendah dari iblis, dari dajjal, dari setan. Di mana otaknya nih orang sampai rukun Islam kelima aja kepikiran loh buat dikorupsi. Kalau ini bener terjadi, Dajjal pun keluar, Dajjal yang ngikutin Bapak. Yakut, bener-bener Menteri Agama zolim lu ya. 8.400 jamaah haji harus gagal berangkat haji karena lu korupsi itu dana kuota haji. Astagfirullahaladzim, Yakut. Dari 2014 mereka nunggu, bertahun-tahun nabungnya mungkin puluhan tahun. Emang bener-bener makan duit rakyat aja udah nggak bener. Ini makan duit rakyat buat pergi ibadah, rusak. Yakut, bener. Yakut, seandainya nih Firaun lewat nih, Firaun nih yang ngaku Tuhan lewat nih, dan ketemu lu nih ya Yakut, sungkem langsung Firaun sama lu, gua rasa. Bahkan Dajjal pun sungkem sama lu ya Yakul ya. Nah, gua manggil lu ya jadi Yakul nih. Bisa-bisanya orang udah bertahun-tahun nunggu, dana haji lu nilep dana haji, dana ibadah. Dan yang di bayangan gue itu kayak gini ya, orang udah nabung lama, nenek-nenek pengen berangkat haji, nabung bertahun-tahun, tiba-tiba gagal, uangnya dikorupsi sama lu. Yakul, Firaun lewat, sungkem sama lu, gue yakin. Menurut kalian kayak gimana guys? Tulis ya di komentar. Mengerikannya korupsi di negeri kita ini, sampai-sampai untuk ibadah haji pun dikorupsi. Apalagi untuk hal-hal bersifat duniawi, tentu sangat berpotensi, dan sangat rawan menjadi celah korupsi. Kita apresiasi kepada penegak hukum yang mampu membongkar kasus ini, semoga dapat terselesaikan sampai ke akar-akarnya. Uang haram kuota haji Rp 1 triliun diduga dikeroyok secara berjamaah. Siapa saja yang kecipratan? Astagfirullahaladzim. Respect, Pak. Kalau ini benar terjadi, Dajjal pun keluar, Dajjal yang ngikutin Bapak. Bukan Dajjal yang cari orang untuk ngikutin dia. Orang mau naik haji, dikorupsi. Wah, anjir, gue nyatat gue nggak berani. Iblis saja insecure, sumpah. Modus korupsi dana haji, pelunasan haji dibikin mepet 5 hari. Biar gak bisa bayar, padahal udah antri 20-30 tahun. Saking sakitnya ini negara, Kementerian mengurus hubungan spiritual manusia dengan sang pencipta pun masih ada yang korup, bro. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki praktik jual beli kuota haji khusus tahun 2024. Dugaan muncul karena pengaturan tenggat waktu pelunasan biaya yang sangat singkat, hanya 5 hari. Bayangin, hanya 5 hari loh. Yang diduga dibuat agar sisa kuota tidak terpakai, bisa diperjualbelikan kepada travel haji yang bersedia membayar fee. Jangan ketawa-ketawa Pak, ini serius. Ini kita pakai duit umat nih. Orang puluhan tahun antri Pak. Kalau Bapak hambur-hamburkan itu kota, dosa kita Pak. Puluhan tahun orang antri Pak, reguler itu. Seperak, 2 perak, 10.000, 5.000 dikumpulkan, menabung untuk bisa berangkat. Ada kuota, kita tidak memberikan kepada mereka. Sebenarnya berapa kuota haji? Kita tahu Pak, setiap tahun ada 1%, 2% yang tidak terpakai. Bapak kemanakan kuota yang tidak terpakai itu? Kenapa tidak terpakai? Saya secara pribadi hanya mengakui kuota itu yang diberikan, dibagi sesuai proporsi adalah yang telah diputuskan oleh panja dan keluar kepresnya. Tidak ada pemberian kuota 10.000 kemanapun pada Pak. Dari mama Bapak berikan itu. Apa dasar hukumnya Bapak berikan 10.000 itu? Pak, itu hak haji reguler Pak, yang sudah puluhan tahun menunggu Bapak. Masa Bapak ambil? Tega betul kita. Puluhan tahun mereka menunggu Pak. Lumayan 9.000 orang akan berangkat itu. Bapak berikan kepada orang yang berduit berangkat haji. Sumpah ini nggak tahu, sedih banget. Bayangin 14 tahun menabung, menunggu, berdoa, satu-satunya cita-cita di usia senja, naik haji. Tapi tahun ini harapan itu pupus. Ada 8.400 jemaah haji yang gagal berangkat. Bukan karena cuaca, bukan karena perang, tapi karena dugaan permainan kuota. Setan aja geleng-geleng ini. Misalnya kayaknya kita masuk surga jalur WN nih, bawaannya pengen istighfar aja terus. Kuota tambahan dari Raja Salman seharusnya jadi anugerah, tapi di tangan segelintir orang ia berubah jadi alat jual beli.
Haji khusus bisa lebih cepat asal sanggup bayar lebih mahal. 113 juta katanya per orang. Dan jemaah reguler yang sudah menunggu belasan tahun harus ikhlas tergeser. KPK sudah menyita dokumen, sudah mencegah beberapa orang ke luar negeri. Tapi belum satu pun tersangka diumumkan. Pertanyaannya, kalau dugaan ini benar, siapa yang berani menjual ibadah? Kita tak sedang bicara soal data, tapi soal doa tentang orang-orang sederhana yang berharap bisa menyentuh Ka'bah sebelum nyawa lepas dari raga. Kalau kuota haji pun bisa dikorupsi, masih adakah ruang yang suci di negeri ini? Kejahatan ini bukan cuma pantas dikutuk, tapi harus ditindak dengan hukum yang nyata, bukan sekedar surat panggilan. Setuju gak? Begini akan sampai. Debat tetap pakai alat. Rupanya dugaan korupsi kuota haji ini terungkap dari hasil penyelidikan KPK, yang mana mereka telah memantau dan telah mencurigai distribusi kuota haji tambahan, yaitu sebesar 20.000 orang jumlah jemaah haji, dari pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia pada musim haji 2024. Indonesia telah mendapat tambahan kuota itu karena selama ini masa tunggu jemaah haji reguler di Indonesia mencapai puluhan tahun. Harusnya tambahan kuota yang telah diberikan oleh pemerintah Arab kepada kita, disyukuri dan dimaksimalkan agar lebih mempercepat mereka berangkat haji, bukan malah menjadi bahan kecurangan bagi para elit. Woi, korupsi, woi! Woi! Oh, kasus ini kasus besar. Oh. Di sini kok, woi! Tiket neraka. Masa ngerokok, woi! Tiket neraka. Gua nggak habis pikir deh sama mantan Menteri Agama. Dia korupsi yang ngerugiin negara sampai 1 triliun dan korupsinya itu kuota haji. Gila, di mana otaknya nih orang? Sampai rukun Islam kelima aja kepikiran loh buat dikorupsi. Jadi gini buat kalian yang belum tahu, si Khalil Yakult ini diduga ngatur pembagian tambahan 20.000 kuota haji dari Arab Saudi. Harusnya 92% buat haji reguler sesuai undang-undang, tapi malah setengahnya dialihin ke haji khusus yang harganya bisa ratusan juta per orang. Hitungan awal, negara rugi lebih dari 1 triliun. Bahkan ada yang bilang bisa tembus 2 triliun. Ini bukan cuma nyolong duit negara, tapi nyolong hak ribuan jamaah yang udah ngantri bertahun-tahun. Jadi kalau lu setuju kasus ini harus dibongkar tuntas, gas share video ini biar makin banyak yang tahu kelakuan busuknya. Ini ada manusia lebih rendah dari iblis, dari dajjal, dari setan. Kuota haji kurang lebih ini 8.400 orang atau kuota gagal berangkat. Iblis nggak seiblis itu, dajjal nggak sedajjal itu, setan nggak sesetan itu, binatang nggak sebinatang itu. Ini ada manusia lebih rendah dari iblis, dari dajjal, dari setan. Haji aja lo dikorupsi. Aku emosi kira. Yang korupsi, yang maling, yang bangsat itu rata-rata ini, rata-rata so alim, so santun, pakai masker. Jangan ngomong kasar-kasar ya. Indonesia ini budaya ketimuran, budaya sopan santun. Kita ini santri, jangan ngomong kasar-kasar ya. Yang maling-maling itu wataknya begitu.